Kabar penahanan Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys terus menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan di kalangan publik. Kasus yang melibatkan artis kontroversial ini tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pakar hukum J.J. Armstrong. J.J. Armstrong yang dikenal sebagai ahli hukum berpengalaman turut memberikan pandangannya mengenai pasal yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani. Dalam kasus ini, Nikita dijerat dengan pasal 368 Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang menurut J.J. Armstrong kurang tepat. Ia menilai bahwa berdasarkan fakta yang beredar, seharusnya Nikita lebih tepat dikenakan pasal 369 KUHP yang berkaitan dengan ancaman dan pencemaran nama baik. Kalau memang kenyataannya, anggaplah itu asistennya Nikita yang bernama Mail, itu juga tidak pernah ada pertemuan dengan korban. Apalagi Nikita Mirzani. Seharusnya itu dikenakan pasal 369. Nah, pasal 369 KUHP, kalau saya jelaskan secara ringkas, itu disebutkan barang siapa ya dengan maksud untuk secara melawan hukum memaksa seseorang ya dengan ancaman pencemaran, bukan ancaman pemerasan atau pencemaran tertulis atau akan membuka suatu rahasia. Tentunya di dalam pasal tersebut ya itu memang untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain. Ya kan? Nah, yang supaya ya orang tersebut memberikan sesuatu kepada seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain. Kalau pasal itu digunakan atau diterapkan, ya tadi saya akan garis bawahi, memaksa seseorang ya dengan ancaman pencemaran. Berarti ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau akan membuka suatu rahasia itu masih mempunyai korelasi dengan pasal 27 B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10. Itu masih secara korelatif ya. Itu masih punya pautan. Tapi kalau pasal 368 ya itu sangat jauh. Kalau kita bicara secara rasionalitas hukum. Nah, kalau memang pasal 369 itu diimplementasikan kepada Nikita Mirzani dan asistennya Mail, tentunya ini akan sangat jauh untuk bisa diterapkan pasal TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu pasal 3 dan pasal 4. Kalau saya tadi kan sederhana, ada tidak ada atau tidak ada. Selama itu tidak ada interaksi, pasal 368 dipertanyakan. Kalau pasal 27, selesai kita amini. Itu loh. Ya kan? Karena kalau pasal 27 diberlakukan, sangat jauh untuk masuk ke dalam TPPU. Itu karena kan dari awal saya udah kasih gambaran tadi. Nikita itu terstigmatisasi, sudah terlabel individualnya itu sebagai dugaan pelaku pemerasan. Jadi tidak bisa juga serta-merta gitu loh. Karena Nikita juga punya hak asasi gitu. Dia harus yang dilindungi dalam dirinya dia selama itu belum terbukti ya. Makanya disinilah peran pihak kepolisian membuktikan pasal 368 ada nggak pertemuan secara real antara pelaku dengan korban. Buktikan. Kalau itu sudah dibuktikan, mungkin relevan.
Tapi kalau itu tidak pernah terbukti, bahkan tidak pernah diketemukan, jangan dipaksakan. Gitu loh. Apa yang dikatakan oleh di dalam cerita-cerita tersebut, ini jangan-jangan endorsement gitu loh. Ya kan? Cuman tidak diterjemahkan di dalam perikatan. Atau cuma hanya karena ini menjadi sangat areal abu-abu lah ya. Kalau kita mengacu, karena di situ juga kita tidak bisa tarik secara jelas, tapi kita bisa menarik secara jelas bahwa di sana terjadi komunikasi di dunia maya kan gitu. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus diimplementasikan pasalnya? Melihat fakta-fakta yang terungkap selama kasus ini berlangsung, J.J. Armstrong menilai bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menahan Nikita Mirzani masih lemah dan perlu dipertanyakan. Menurutnya, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pelapor belum sepenuhnya mendukung penerapan pasal 368 TPPU terhadap Nikita. Dalam hal ini, Armstrong menyatakan agar kuasa hukum Nikita segera mengajukan langkah hukum berupa pra-peradilan. Jadi Nikita Mirzani hanya dikenakan Undang-Undang ITE. Itu yang terjadi karena saya di sini awalnya mau menjelaskan jangan juga gitu loh Nikita Mirzani yang belum tentu dia melakukan pemerasan, tapi itu sudah distigmatisasi gitu loh. Iya, dilabelisasi sebagai orang yang melakukan pemerasan. Padahal kita tadi sudah bahas secara ringkas. Pemerasannya di mana? Orang semuanya itu terkait dengan ancaman pencemaran kok. Gitu loh. Pasal kalau kita sanding 369 ancaman pencemaran. Dengan pasal 27 ancaman pencemaran. Kalau pasal 368 irasional. Gitu loh, irasional. Jadi kita kembali lagi, saya sarankan kepada pengacaranya, segeralah untuk melakukan pra-peradilan. Ya kan? Karena disitulah kita akan berdialektika hukum dengan hakim untuk menjelaskan pasal per pasal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa para tersangka. Apakah itu dibenarkan konstruksi hukumnya atau tidak? Saya rasa sih begitu. Dan kenyataannya tidak ada yang namanya disebutkan ancaman pemerasan. Kita tadi udah eksplorasi pasal per pasal. Tidak ada ancaman pemerasan. Yang ada ancaman pencemaran. Memang ada negosiasi. Pertanyaan saya, negosiasi itu secara real nggak antara pelaku dengan korban? Tidak pernah ada. Oleh asistennya, ada nggak interaksi secara real? Tidak ada, itu maya. Bagaimana diterapkan ke dalam pasal yang sekarang ini ya, yang beredar ya, 368. 368 itu faktor determinan pelaku dengan korban itu harus saling interaksi secara real. Tidak maya. Makanya pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 itu sudah tetap. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.